Hai teman-teman, selamat datang di acara Korea X Japan Tasikmalaya 2019. Korea X Japan Tasikmalaya tahun ini bertempat di lapangan Gor Sukapura, Dadaha, Tasikmalaya di hari Minggu 3 Maret ini loh. Lalu, Korea X Japan itu acara apa sih? Jadi, Korea X Japan ini adalah acara festival yang bertemakan mengenai kebudayaan Korea dan Jepang yang disatukan dalam satu acara. Di acara ini ada berbagai macam kegiatan dan juga fasilitas loh. Kegiatan-kegiatan dalam acara ini seperti dance cover dari boy band dan girl band Korea maupun idol-idol Jepang. Ada juga sing cover loh. Dan tentunya penampilan dari guest star dan games-games seru. Lalu untuk fasilitasnya sendiri ada spot foto yang kece dan hits loh. Lalu untuk pengunjung VIP sendiri disediakan tempat khusus nih teman-teman. Dan juga ada stand makanan dan minuman yang enak dan lezat loh. Untuk teman-teman yang ingin mendapat souvenir dari kegiatan ini, ada juga stand-stand khusus merchandise Korea dan Jepang. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dekat acara Korea X Japan ini ya. Ikimashou! Nah, sewaktu acara berlangsung, tim panitia juga membagikan kuesioner nih untuk para pengunjung di acara Korea X Japan Tasikmalaya ini. Laki-laki.
tuh karakter waktu kita masih pada kecil-kecil banget ya. Nggak tahu nih kalau yang dede-dedenya tahu apa enggak. Ini tuh karakter Sailor Moon, tahu? Tapi bukan Usaginya, kalau Usagi kan yang kuning gitu ya. Aku yang Chibiusanya. Teman-teman, seru kan ya acara Korea X Japan ini? Kami dari tim panitia mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga informasi-informasi tadi berguna ya untuk teman-teman. Sekian pembahasan dari video ini ya. Kamsahamnida. Arigatou gozaimashita minna. Perkembangan teknologi semakin cepat, semakin menantang. Fintech ataupun juga teknologi finansial belakangan merangsek masuk ke masyarakat. Seperti apa potret pertumbuhannya? Fintech, masa depan industri keuangan, saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu bahwa ini menjadi salah satu sejarah sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Bagaimana finansial teknologi ataupun fintech tersebut berkembang pesat. Dimulai ketika krisis ekonomi subprime mortgage yang terjadi di salah satunya adalah di Amerika Serikat. Maka hal tersebut menimbulkan ketidaksabaran masyarakat di dunia untuk menciptakan sesuatu yang lebih bisa efisien lagi. Jadi tidak menunggu bertele-tele proses-proses yang ada di birokrasi, kemudian pemeriksaan, ya versi pemerintah ataupun juga otoritas, sehingga perkembangan yang menjadi pesat sekali hingga tahun 2016 dikenallah dengan istilah fintech ataupun juga financial technology. Apa sebenarnya fintech tersebut? Sederhananya itu mengawinkan antara teknologi dengan, kita lihat, teknologi dan juga keuangan.
baik itu perbankan ataupun industri yang membutuhkan uang lah sederhananya. Jadi ada uang, ada teknologi, mereka membuat sebuah sistem inilah yang bekerja dengan lebih cepat, lebih efisien, apalagi di tengah masyarakat yang menggunakan teknologi dengan sangat pesat belakangan. Jadi sederhananya adalah ini. Latar belakangnya adalah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008. Oke, kita ke slide selanjutnya. Untuk mengetahui bagaimana ragam fokus teknologi finansial, mayoritas memang yang bergerak di bidang ini adalah para startup. Para startup ini merupakan salah satu pionir sehingga mereka menciptakan sesuatu yang baru untuk pemerintah, untuk masyarakat maksudnya. Jadi mereka tidak lagi selalu bergantung dengan birokrasi pemerintah. Contoh konkretnya adalah misalnya peminjaman. Bila Anda melakukan peminjaman, semudah apapun perbankan menyatakan, mudah Anda bisa meminjam melalui kami dengan proses hanya beberapa hari, tapi melalui fintech dengan startup yang kini banyak sekali menjamur di akun-akun di dunia maya, lebih singkat lagi. Anda bayangkan Anda disedia ada salah satu ataupun juga ada beberapa investor yang akan menjadi peminjam yang menyediakan dana untuk Anda yang membutuhkan. Ini akan sangat bermanfaat utamanya untuk masyarakat yang memang pengusaha kecil dan menengah. Karena waktunya lebih cepat, efisien, tidak ada mereka memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan, sehingga ini menjadi salah satu juga fokus banyak sekali perusahaan-perusahaan startup di bidang fintech yang masuk ke platform peminjaman. Lalu selanjutnya adalah alat pembayaran cashless. Anda tahu bahkan pemerintah Indonesia juga sudah mulai mensosialisasikan bagaimana cashless bisa masuk ke masyarakat Indonesia. Jadi kita tidak perlu lagi kemana-mana bawa uang, dan tanpa kita sadari kita pun sudah masuk ke sini. Anda kalau ingin membayar sesuatu, Anda membayar dengan kartu debit ataupun dengan kartu kredit, ataupun misalnya sekarang ada e-money ketika Anda akan masuk ke tol. Alat pembayaran kemudian semakin mudah ketika ada fintech di dalamnya. Kemudian adalah peer-to-peer. Peer-to-peer ini atau sederhananya adalah sharing file. Mungkin Anda ingat bagaimana kasus Napster, meskipun akhirnya menjadi pro dan kontra, begitu mudahnya Anda mendownload, Anda mengunduh, mengambil karya ataupun juga tulisan. Hal tersebut juga masuk menjadi bagian dari fintech. Selanjutnya adalah perbandingan layanan bank dan juga asuransi. Ini juga menarik ketika Anda situs-situs sekarang bisa Anda masukkan ketika Anda perlu dana. Ada beberapa bank, jadi Anda dibuka seperti tabel, ada tabel di sana, dan kemudian bisa dibandingkan bank A, bank B, bank C, dan Anda bisa membandingkannya dari segi misalnya biaya administrasi dibandingkan dengan berapa total pinjaman bisa dilakukan. Jadi ada juga yang seperti itu. Jadi jasa-jasa perbankan mereka masukkan ke situs, ada simulatornya, sehingga lebih mudah Anda memutuskan akan menggunakan bank mana ketika Anda akan berinvestasi ataupun ketika Anda akan melakukan pinjaman. Sangat banyak sesungguhnya, ini hanya 4 utama yang saya hadirkan kepada Anda, dan kita lihat apa kelebihan dan kekurangan dengan fintech ataupun financial technology. Ada lebih, ada kurangnya. Apa kelebihannya? Ada crowdfunding. Crowdfunding ataupun juga urun dana bahasa Indonesianya itu biasanya dilakukan masyarakat di negara-negara maju sudah sangat paham dengan hal ini. Mereka akan mengumpulkan dana, mayoritas mereka melakukannya untuk pembangunan infrastruktur di daerah tempat tinggal mereka, atau untuk kegiatan sosial, atau untuk membangun sektor-sektor energi misalnya. Dan kemudian apalagi kelebihannya selain bisa urun dana, jadi siapapun bisa melakukan sumbangan ataupun mendonasikan uangnya. Kemudian adalah efisiensi, pastinya lebih efisien. Anda tidak perlu misalnya datang ke bank, Anda hanya perlu membuka tablet ataupun laptop Anda ataupun komputer Anda tinggal klik enter, Anda tinggal masukkan data, tidak harus ke bank misalnya, akan butuh waktu, kemudian juga butuh ongkos ke sana, sehingga ini lebih efisien. Tapi apa kekurangannya? Hati-hati, karena ini merupakan celah kejahatan cyber. Jadi memang mayoritas kita harus berhati-hati. Kita harus meyakinkan bahwa akun tersebut yang menyediakan jasa tersebut ataupun peminjamnya memang memiliki track record yang bagus. Jadi itu menjadi tantangan lain ataupun negatif yang lain dari perkembangan fintech tersebut. Jangan lagi kita juga terlena, karena kita harus berhati-hati untuk bekerja sama ataupun juga memanfaatkan layanan fintech ataupun financial teknologi tersebut. Saya lihat tantangan bagi perusahaan-perusahaan yang bermain di bidang financial teknologi adalah penetrasi internet kita baru 20%. Artinya mereka harus memetakan dengan spesifik 20% itu di titik mana saja. Mayoritas pasti di Pulau Jawa. Mayoritas lagi memang pasti ada di perkotaan, dan mereka harus menyasar itu, mereka harus mengenali bagaimana kultur masyarakat di sektor tersebut. Lalu celah bisnisnya apa? Ternyata mengapa mereka begitu yakin saat ini adalah saat yang tepat mereka merintis fintech, perusahaan-perusahaan fintech, karena 81% populasi di Indonesia belum menggunakan bank.
Keuntungan bank-bank yang selalu dirilis laporan keuangan, tahukah Anda bahwa ternyata belum menyentuh 81% masyarakat Indonesia. Sudah begitu keuntungannya. Anda bayangkan penetrasi untuk pemahaman perbankan bila sudah lebih merata lagi di seluruh wilayah Indonesia, pasti lebih besar. Ini menjadi challenge untuk para perbankan. Lalu kita lihat bagaimana belum ada regulasi spesifik. OJK mengaku mereka akan mempelajari perkembangan dari perusahaan-perusahaan fintech ini, tapi harus berhati-hati. Mengapa? Ketika regulasi akan melakukan kontrol, ketika regulator akan melakukan pengawasan terhadap bisnis ini, hati-hati. Karena ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Karena bagi saya pribadi, mengapa harus berhati-hati? Waspada itu harus kita lakukan. Karena sebagai konsumen misalnya, baik Anda peminjam ataupun Anda juga merupakan investor, saya rasa ada baiknya kita mencek untuk perusahaan-perusahaan peminjam ataupun juga perusahaan-perusahaan fintech tersebut. Kita lihat, kita harus teliti sebelum meminjam. 4 hal saja yang harus kita tanyakan. Apakah mereka memiliki izin Kemenkominfo? Apakah mereka juga mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan? Apakah mereka mendapatkan perizinan juga dari Bank Indonesia? Dan kita lihat apakah mereka juga mendapatkan laporan yang lebih spesifik, karena setiap investor yang mendapat keuntungan harusnya melakukan pungutan ataupun juga membayar pajak kepada negara. 4 hal ini saja kita harus berhati-hati, kita harus lebih teliti, tapi yang paling penting seberapa kompetitif bunga yang mereka tawarkan.